Assalamualaikum Pak. Motor doang loh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Karkasi. Dulet. Dulet. Ya, dari mana Bapak Dulet? Jadi saya berasal dari seberang lautan ke sana yang namanya dusun Praku. Lautan. Praku itu artinya dulu kan pada masa-masa transisi ada istilah distrik sebelum ada kecamatan. Jadi distrik antara Kopang dengan Praya. Oh, akhirnya Sejarah namanya Praku itu dari perbatasan antara kecamatan Kopang dengan kecamatan Praya. Jadi, mohon info dulu Pak, bagaimana sejarah adanya makam Tanjah-Hanjah ini? Sedikit mungkin bisa diceritakan. Jadi bicara tentang sejarah adanya makam Hanjah-Hanjah ini, tidak ada sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan, artinya sejarah yang sahih seperti apa silsilah makam ini. Akan tetapi makam ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, sejak tahun berapa, bulan berapa, dan tidak ada orang yang tahu. Akan tetapi pada suatu saat ada seseorang ibu yang sangat susah, yang sangat menderita, menyalahkan anaknya sekitar tahun 70-an. Di mana ibu itu sekarang? Ya, nah, ibu itu sudah meninggal dunia. Nah, jadi suatu saat senja, ketika dia duduk-duduk, kemudian antara tidur dan antara sadar dan tidak sadar, sehingga di situ terdengarlah suara. Jadi apa kata suara itu? Dari menurut ibu itu, suara itu, tolong bawa anakmu ke makam Tlono. Makam Tlono katanya kan. Nah, siapa yang punya makam di situ kita tidak tahu. Yang jelas itu melalui suara dan bayangan. Sehingga sang ibu ini ramai berbincang dengan keluarga bahwa dia pernah diperdengarkan suara begitu, untuk mendeteksi di mana sebenarnya makam Tlono ini. Sehingga hari berganti hari, malam berganti malam, kemudian dari sana keluarga penyambung lidah, penyambung informasi dan penyambung cerita bahwa terdeteksilah makam Tlono ini bahwa posisinya di sini. Dan untuk diingat bahwa makam ini dulu tidak seperti ini. Artinya akses jalan ini kan masih hutan. Tidak ada akses jalan darat. Jadi makam ini melalui laut. Ya. Beberapa jam melalui sampan dayung. Sampan berdayung. Nah, jadi begitu kerasnya perjuangan untuk menggapai tempat ini dengan keringat yang tidak sedikit bercucuran dengan beberapa perahu dan membawa bekal dan sebagainya sehingga sampailah ke tempat ini. Gitu. Jadi masalah siapa yang dimakamkan di sini itu tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi itulah silsilah tempat ini sehingga tempat ini menjadi ramai seperti sekarang yang kita lihat. Begitu. Sebentar, tadi saya dengar ini makam Tlono. Itu sekarang terkenal dengan makam Tanjah-Hanjah, gimana sekarang? Nah, kaitannya dengan itu, jadi melalui cerita dan informasi komunikasi antar keluarga pada saat itu dari mulut ke mulut sehingga dari Praku menuju ke Bagek Gopeng menuju ke dusun Tanjah-Hanjah yang ada di desa Kelak Mas. Pengkelak Mas apa Bung Tiang itu? Kelak Mas. Pengkelak Mas. Nah, disitulah kronologisnya.
Jadi sehingga ditemukanlah makam ini yang namanya makam Plone begitu. Sebenarnya bukan makam Tanjah Anjah, tapi orang Tanjah Anjah yang mendeteksi tempat ini bersama orang Praku begitu. Itu sejarah penemuan tentang tempat ini. Begitu. Sehingga diberi nama makam Tanjah Anjah gitu. Kan sekarang kan kontroversi antara makam Plone dengan Tanjah Anjah. Sekarang kalau orang Praku menyebutnya makam Tanjah Anjah, tapi kalau orang seluar Praku menyebutnya makam Plone, begitu kan? Itu sedikit pengetahuan saya tentang makam ini. Menurut Bapak bagaimana? Cukup luar biasa. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Pak Zarkasi tadi, jadi makam ini masih menjadi teka-teki sebenarnya siapa yang dimakamkan, sehingga kemudian sampai detik ini belum terdeteksi siapakah yang punya makam yang disinyalir oleh masyarakat Lombok saat ini menjadi makam yang kayak makam para wali, tapi sampai detik ini belum terdeteksi. Namun yang buat saya bangga karena makam ini kok bisa terkenal lewat suara dari orang yang katakanlah jaraknya cukup jauh dari tempat ini. Nah itu yang membuat ya kita sedikit penasaran, dan insya Allah akan kita gali kemudian ke orang-orang atau pengemban sejarah yang ada di Kabupaten Lombok Timur terutama sekali. Siapa sih di sini yang dimakamkan? Mungkin hanya itu. Oke. Terima kasih Bapak-bapak. Kita lihat bagaimana ramainya pengunjung setiap hari Rebo yang berziarah ke makam Tanjah Anjah ini ya. Ini kuburan warga di samping. Nah, ini makam. Yang di dalamnya banyak orang berziarah. Iya tak sampean tuh. Iya Pak. Persis di pinggir pantai. Sini biasanya orang kalau sini potong kambing di sini ya. Kita lihat tempat masak para penziarah luar biasa. Mewah dua tak kadok sekolah betul sepeda tenan.
tambah masing-masing nomor. Aku ada menyebut ya. Ini kayak itu. Enak tuh besok. Saya menunjuk. Ay Nina, mukparan dengan nambeh. Mabak magayok, ara. Nina!